Shalom, sobat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di ibadah online kali ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran sebelum ibadah dimulai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik buat hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, pujian yang kami naikkan bisa berkenan Bapa di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau pujikan Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus.
tergoyahkan kau datang Allah. Mari bersama-sama katakan Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Mari kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Mari kita sembah, oh Yesus, kami menyembah, haleluya, oh haleluya. Engkau yang ku sembah, Yesus, kami menyembah, kami menyembah Engkau Allah yang layak kami sembah, kami menyembah, kami menyembah Engkau
Engkau baik, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Syukur Engkau yang baik, Engkau yang layak kami puji. Yesus, haleluya. Lukaku hormat akan Kau, lukaku hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Lukaku akan Engkau, lukaku hormat akan Kau, lukaku hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Lukaku akan Kau, lukaku hormat akan Kau, lukaku hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Lukaku akan Kau, lukaku hormat akan Kau, lukaku hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Lukaku akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Lukaku akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Lukaku akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh beribadah kepadamu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua yang mendengar supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Firman-Mu Tuhan menjadi penyejuk bagi jiwa kami, menguatkan hati kami, dan kami akan melakukannya dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pagi hari ini. Firman Tuhan saya beri judul, Tuhan memelihara umatnya. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-6, kemudian ayat 15 dan 16. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke-6, kemudian ayat 15 dan yang ke-16. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah peristiwa yang terjadi pada saat kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja yang namanya Ahab. Elia disuruh oleh Tuhan untuk memperingatkan Raja Ahab, tetapi raja ini tidak mau mendengarkan peringatan Elia. Maka firman Tuhan datang kepada Elia, katakan kepada Ahab bahwa tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan kecuali aku mengatakannya. Nah saudara, kemudian Elia diperintahkan oleh Tuhan, bersembunyilah engkau di tepi sungai Kerit, yaitu di sebelah timur sungai Yordan. Maka aku akan memelihara engkau di sana. Burung-burung gagak akan memberi roti kepadamu pada waktu pagi dan petang, dan kamu bisa minum air dari sungai Kerit itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Isabel, istri dari Raja Ahab, menjadi sangat marah. Dicarinya Elia, hendak dibunuhnya Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi. Situasi yang sulit terjadi. Elia mendengarkan perintah Tuhan dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah saudara, di waktu pagi dan di waktu petang, maka burung-burung gagak itu datang kepada Elia dan mengirimkan roti dan daging. Saudara-saudara, kita tidak perlu bertanya dari mana burung gagak itu beroleh roti dan daging. Dan bagaimana mungkin itu terjadi? Itu karena Tuhan yang memerintah. Tuhan berkuasa untuk memerintah ciptaannya. Burung gagak yang liar itu menjadi menurut firman Tuhan. Tiap pagi dan petang membawa roti, membawa daging untuk Elia, untuk menghidupi Elia dari hari ke hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serba sedikit, tetapi Elia bisa hidup dalam kesulitan di tepi sungai Kerit. Saudara-saudara, situasi yang sulit bagaimanapun, Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita. Tidak banyak mungkin kita hanya punya persediaan satu hari, tetapi jika hari demi hari Tuhan memelihara hidup kita, maka Tuhan akan membuat kita bertahan sampai pada waktunya. Keadaan berubah dan situasi berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang keadaan sulit ini seringkali membuat hati orang menjadi kecut, menjadi tawar, menjadi takut, menjadi khawatir. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti tentang hari depan, tentang besok dan sebagainya. Tetapi percayalah, kalau Tuhan memelihara hidup Elia, Dia juga akan memelihara hidup kita. Bukankah dalam doa Bapa kami,
Tuhan mengajarkan, berilah kami makanan secukupnya. Hari ini secukupnya, besok Tuhan akan memberkati lagi. Terus begitu dari hari ke hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi ketika kelaparan terjadi karena kekeringan yang terjadi pada saat itu. Nah, kekeringan yang terjadi, kelaparan yang terjadi, ternyata bukan terjadi saja di Israel, tetapi juga di daerah sekitarnya. Akibatnya sungai Kerit menjadi kering. Elia diperintahkan oleh Tuhan, pergi ke seorang janda di Sarfat. Aku akan memerintahkan janda ini untuk memelihara kamu. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi. Itu ada dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Saudara-saudara, Sarfat itu ada di daerah Sidon. Dan kita tahu istri dari Raja Ahab yang bernama Isabel itu berasal dari Sidon, karena dia putri dari Raja Sidon. Elia masuk ke dalam sarang musuh, ke tempat musuh, di mana tempat asal dari Isabel. Tetapi Elia dia tidak takut karena itu perintah Tuhan. Saudara-saudara, dia pergi ke sana dan di pintu gerbang kota itu Elia bertemu atau menjumpai seorang perempuan yang sedang membawa atau mencari kayu, bakar kayu api. Lalu Elia berkata kepada perempuan itu, "Beri aku minum, cobalah berikan aku minum." Maka perempuan ini hendak pergi ke dalam rumahnya, untuk mengambil air. Tetapi baru saja pergi, lalu Elia berseru kepada perempuan itu lagi, "Coba buatkan bagiku sepotong roti bundar kecil supaya aku makan." Lalu perempuan ini berhenti dan berbalik kepada Elia, "Demi Allahmu, ya, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya tepung yang segenggam dalam tempayan dan minyak yang sedikit dalam buli-buli. Aku mengambil kayu ini, aku mau memasaknya, aku makan dengan anakku, kemudian aku akan mati karena tidak ada lagi persediaan yang ada." Tetapi apa kata Elia? "Jangan takut, buatlah dahulu untukku, lalu baru buat untukmu dan anak-anakmu." Maka tepung yang dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia kepada perempuan janda orang Sarfat itu. Saudara, tidak mudah mempercayai seseorang, apalagi dia orang asing. Dia bukan orang sebangsanya dan baru ketemu pada saat itu. Saudara-saudara, itu sesuatu yang tidak gampang untuk memutuskan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Perempuan ini percaya dan dia membuat roti bundar kecil untuk Elia dulu. Lalu dia pulang kembali. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika dia melihat dalam tempayannya, ketika dia melihat dalam buli-bulinya, dia melihat tepung itu masih tetap ada, masih utuh, tidak berkurang, segenggam. Lalu minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, meskipun sedikit. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, lalu dia masak untuk dirinya dan anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
cara Tuhan itu kadang-kadang tidak masuk logika, ya. Elia ketika disuruh pergi ke seorang janda di Sarfat, secara logika, jangan-jangan nanti aku ditangkap karena itu tempat Isabel. Jangan-jangan ada orang yang lapor ketika aku berjalan menuju ke sana. Jangan-jangan aku disergap di sana. Tetapi saudara, Elia dia kenal siapa Tuhan yang dia layani itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Elia tidak takut. Dia melakukan firman Tuhan. Dia bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya itu bukan hanya diucapkan saja. Percaya itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya itu harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak hanya berdiam diri saja. Percaya itu berarti bertindak. Iman itu berarti bertindak. Iman tanpa tindakan itu tidak ada gunanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu harus dilakukan. Itulah sebabnya saudara, janda ini, perempuan janda di Sarfat ini, dia bertindak. Kita tidak tahu bagaimana dia bisa percaya, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan yang membuat perempuan janda ini percaya. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini, ya, ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah saudara-saudara, tentu musim kemarau ini masih panjang, karena Elia belum mengatakan bahwa hujan akan turun. Maka tidak akan tahu kapan ini akan terjadi. Akan ada hujan turun lagi. Saudara-saudara, Elia, dia percaya kepada Tuhan. Meskipun situasi serba sulit, dia percaya kalau Tuhan mengatakan seorang janda akan memelihara engkau, seorang perempuan di Sarfat akan memelihara engkau, maka bagaimanapun situasinya, bagaimanapun caranya, Tuhan pasti bisa membuat segala sesuatunya. Saudara-saudara, memang cara Tuhan ini tidak masuk akal. Perempuan janda ini tidak punya apa-apa lagi, tetapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara, Elia percaya kepada Tuhannya dan dia bertindak masuk ke kota Sarfat, dan dia bertemu dengan janda perempuan Sarfat ini, dan perempuan ini percaya akan perkataan Elia karena Tuhan yang berkata, bukan diri Elia sendiri. Maka Tuhan mengubahkan hati perempuan ini untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita punya makanan yang terakhir buat hidup kita sendiri, tentu berat untuk kita bagikan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya perempuan ini sudah diubahkan hatinya oleh firman Tuhan, sehingga dia mempercayai, dia percaya bahwa tepung yang hanya segenggam itu sanggup memelihara hidupnya, karena tidak akan habis, tidak akan berkurang sedikit pun. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Janjinya itu ya dan amin. Kalau Tuhan memelihara hidup kita, Dia akan memelihara dengan caranya yang ajaib. Saudara-saudara, Daud berkata dalam Mazmur pasal yang ke-23, Dia, Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku ke rumput yang hijau dan membawaku ke mata air yang jernih. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan. Tetapi saudara, domba ini tidak selamanya menikmati
zona nyaman. Kadang-kadang Tuhan membawa domba-domba ini ke lembah yang curam, ke gunung-gunung yang tinggi yang terjal. Tetapi apa kata Daud? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena tongkatnya dan gadanya itu memelihara aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini kepadanya, karena Dia sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, kalau Tuhan memelihara hidup Elia dan janda Sarfat, Tuhan juga memelihara hidup kita. Kalau kita mau mempercayakan hidup kita kepadanya, kita mau bertindak melakukan firman Tuhan, Tuhan bisa berbuat sesuatu di luar akal manusia. Caranya ada saja. Tuhan berkata, kalau aku sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan mau mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkannya. Masalahnya saudara, apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Apakah kita mau menyerahkan hidup ini kepadanya? Itu masalahnya. Mari kita mau belajar di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Saudara-saudara, serba sedikit, tepung yang segenggam itu harus dibagi 3. Untuk Elia, untuk janda itu sendiri, dan untuk anaknya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kita tidak bisa menghasilkan seperti dulu lagi. Omset turun cuma 30%. Bagaimana ini? Dengan 30% itu Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Dengan bagian seberapapun, mungkin lebih kecil lagi, hanya dari burung gagak yang kecil sekalipun, tetapi itu cukup untuk membuat kita hidup dari hari ke hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius, ketika Tuhan Yesus menyuruh ke-12 rasul itu pergi untuk menginjil ke kota-kota, Tuhan berkata, jangan bawa bekal, jangan bawa kasut 2, jangan membawa baju 2, jangan taruh itu uang atau pundi-pundi emas dalam sabukmu. Pergi saja. Nah saudara, dan itu luar biasa. Tuhan berkata kepada mereka, apakah ketika aku mengutus engkau dengan tanpa bekal, dengan tanpa membawa persediaan makanan dan baju 2 helai, apakah engkau kekurangan? Lalu mereka menjawab, tidak guru, tidak kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Kalau Tuhan mengutus seseorang, pelayan-pelayannya, Tuhan juga bertanggung jawab untuk memelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah hidup karena percaya. Tidak bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Aku tidak memperhatikan yang kelihatan, kata Rasul Paulus, tetapi aku memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terpikirkan dalam hati, dan apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran ini, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Caranya, cara yang ajaib, yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya. Bagaimana saudara dengan kehidupan kita? Apakah kita mau percaya kepadanya? Dia sanggup memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Serba sedikit tetapi bisa bertahan sampai situasi berubah, sampai situasi dipulihkan kembali. Saudara, pertahankan iman kita, karena Tuhan itu setia akan janjinya. Dia ada bersama kita, Dia ada menyertai kita,
dan Dia memelihara hidup kita. Kalau kita mau melakukan firman-Nya dan kita mau mempercayakan hidup kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa Tuhan memelihara umat-Mu. Dalam kesulitan apapun ya Tuhan, ketika keadaan berubah, tidak ada turun hujan dan ada kelaparan, Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit dengan roti serba sedikit, daging serba sedikit. Dan ketika sungai Kerit itu menjadi kering, Tuhan memeliharanya melalui seorang janda di Sarfat. Serba sedikit, tetapi bisa bertahan sampai Tuhan memulihkan sesuatu. Terima kasih Tuhan, kalau kami mau percaya akan firman Tuhan, di situasi yang sulit ini, kami akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas umat-Nya. Tuhan bertanggung jawab atas janji-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Asal kita mau percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Peliharakanlah kami Tuhan. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.